Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran dan tentunya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada iced breaking untuk kalian. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, tetap semangat, gitu ya? Oke. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Oke, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lewat. Yang mana sebelum ini kita telah membahas yang namanya sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu terdapat beberapa peristiwa yang mana dikenal dengan yang namanya penjajahan, kan? Oke, siapa yang tahu siapa yang menjajah negara kita sebelum kita merdeka? Oke, coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Bayu, Jepang. Nah, siapa lagi? Satu lagi. Belanda. Oke, baik. Tepuk tangan. Oke. Sesuai dengan yang kawan-kawan kalian sebutkan tadi, yang pertama katanya kita mulai dulu dari Belanda. Soalnya negara ini adalah negara yang paling lama menjajah kita, yaitu sekitar kurang lebih 350 tahun lamanya. Dan selanjutnya yaitu penjajahan masa Belanda. Belanda ini dijatuhkan oleh Jepang dan penjajahan Indonesia kembali dilanjutkan oleh Jepang. Yang mana penjajahan Jepang ini kita dijajah selama 3,5 tahun. Meskipun 3,5 tahun itu adalah hal-hal yang sangat menyiksa ataupun menyakitkan. Meskipun pada dasarnya itu tidak tampak secara langsung oleh mata apa yang dilakukan oleh Jepang itu kepada kita. Dan pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang yang namanya ini, proklamasi kemerdekaan. Makanya setelah kita dijajah oleh Jepang, kita mengemukakan proklamasi kemerdekaan. Makanya ini terdapat poin-poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama mengenai peristiwa proklamasi. Nah, peristiwa proklamasi ataupun ada beberapa peristiwa proklamasi. Yang pertama yaitu dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Dan yang kedua dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Dan yang ketiga Jepang menyerah kepada sekutu. Dan yang keempat peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima penyusunan naskah proklamasi. Ini adalah alur ataupun alur kisah negara kita sebelum kita merdeka. Jadi Bapak akan membahas yang pertama, dibentuknya BPUPKI. Kenapa bisa dibentuk BPUPKI dan BPKI? Yang mana bertujuan untuk menyusun segala sesuatu ataupun suatu rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang mana BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April. Makanya BPUPKI ini adalah badan yang menyusun ataupun merencanakan terkait untuk kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya peristiwa dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jadi peristiwa ini adalah terjadi di Jepang, yang mana kota yang berada di Jepang yang bernama Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, yang mana pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Maka dari itu
dibomnya Hiroshima dan Nagasaki adalah untuk mengalahkan Jepang. Karena di kota ini adalah kota utama bagi Jepang, ataupun bisa dibilang kota persenjataan Jepang. Maka dari itu sekutu mengincarnya. Justru itu karena efek dari dibomnya Hiroshima dan Nagasaki ini tentu memberikan dampak bagi kita, terutama dampak positif. Yang mana dampak positifnya adalah Jepang menyerah kepada sekutu, ataupun peristiwa yang ketiga, Jepang menyerah kepada sekutu itu. Yang mana itu menjadikan kesempatan bagi kita untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan kita. Dan yang keempat adalah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah terdengar kabar Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia mulai merencanakan proklamasi kemerdekaannya. Yang mana Insinyur Soekarno itu bersikeras untuk menunggu pihak Jepang untuk merencanakan proklamasi kita ataupun mensahkan rancangan proklamasi kita, yang mana melalui badan tadi, badan BPUPKI. Ini pun dibentuk oleh Jepang, BPUPKI dan BPKI. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini adalah penculikan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Oleh siapa? Oleh kaum muda. Yang mana kaum muda ini tidak sabar lagi untuk menantikan yang namanya kemerdekaan. Sementara Insinyur Soekarno tadi sedang menunggu keputusan dari pihak Jepang. Nah, sementara Jepang sudah dikalahkan tadi oleh sekutu, sudah menyerah. Maka dari itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yang mana kaum muda ini memaksa Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera mempercepat alur dari kemerdekaan kita. Dan setelah itu maka terjadilah yang namanya penyusunan naskah proklamasi. Maka disusunlah pada malam tersebut penyusunan naskah proklamasi. Adapun naskah proklamasinya di sini adalah ini. Oke, baik. Sebelum itu ikuti Bapak ya. Ya. Oke. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama. Diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Jakarta. 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oke, baik, itu adalah naskah proklamasi ataupun naskah yang memerdekakan negara kita. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh proklamasinya. Maka dari itu tidak mungkin suatu peristiwa itu terjadi kalau tidak ada yang namanya tokoh. Justru itu terdapat, ini Bapak tampilkan beberapa tokoh dari pembuatan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu adalah Insinyur Soekarno, dan yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Suyowirjo, dan selanjutnya Fatmawati, Sayuti Melik, dan Franz S. Mendul. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok untuk kalian. Yang mana silahkan dibentuk kelompoknya sesuai dengan teman yang di sampingnya. Ya, dengan artian satu kelompok 2 orang. Oke? Oke, baik, silahkan dibentuk. Sudah dapat kelompoknya? Sudah dapat. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah untuk kelompok yang pertama.
diskusikan dengan kawannya mengenai tentang pembentukan PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok serta dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Oke? Itu untuk kelompok pertama ya. Dan untuk kelompok yang kedua, coba diskusikan dengan kawannya mengenai peran dari tokoh-tokoh yang Bapak jelaskan tadi. Ya, begitu pula dengan kelompok 3. Ya. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit ya. Oke, baik. Untuk kelompok 1, sudah siap? Oke, baik. Kemukakan hasil diskusinya. Persilakan. Peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang dan wilayah 47 km persegi hancur akibat bom atom. Bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang terhadap Indonesia. Oke, baik. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Siap Pak. Oke, lanjut. Cakrawati yaitu sebagai penjahit bendera merah putih. Sayuti Melik sebagai orang yang mendidik teks proklamasi setelah naskah disusun. Dan Prince S. Mendur sebagai fotografer pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, kemukakan hasil diskusi kalian. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak lupa menyebutkan sesuatu. Yang mana yang ini adalah yang ini. Kepanjangan dari PPKI sama PPKI. Yang mana kepanjangannya yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, apa tadi? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, dan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Tepuk untuk kita semua. Oke, baik. Dari sekian banyak yang kita bahas pada pagi hari ini, tentunya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ataupun Bapak akan menyampaikan beberapa kesimpulan terkait proklamasi kemerdekaan. Yang mana tadinya terdapat peristiwa proklamasi. Yang pertama apa tadi? Dibentuknya PPKI dan PPKI. Dan yang kedua dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Dan yang ketiga Jepang menyerah kepada sekutu. Dan yang keempat peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah penyusunan naskah proklamasi. Dan juga Bapak telah menyampaikan tadi isi dari naskah proklamasi itu juga beserta tokoh-tokohnya tadi. Mudah-mudahan nantinya bisa adik-adik hafalkan nanti di rumah ya. Terkait tokoh-tokoh ataupun siapa saja tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Oke, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.